Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas mata kuliah yang berkaitan dengan kekuatan material, yaitu tentang defleksi. Baik, langsung saja kita bahas soalnya seperti apa sebagai berikut. Sebuah pesawat dikenai beban terdistribusi linear dan seragam serta beban terpusat. Beban terdistribusi linear ini dikenai dari ujung sayap pesawat hingga pusat massa mesin. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, ya ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang sebuah pesawat yang dikenai oleh berbagai macam beban. Ya, tadi dikatakan bahwa beban terdistribusi linear itu terjadi dari ujung pesawat sampai ke pusat massa mesin yang ini. Lalu ada beban terdistribusi seragam dikenai dari pusat massa mesin hingga ke tumpuan. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, ini tumpuan. Dan beban terpusat yang merupakan massa dari mesin yaitu 1,36 ton dan gaya tumpuan roda 70 kN. Nah, ini ada massa mesin ya yang di sini letaknya dan gaya tumpuan roda sebesar 70 kN seperti yang ditunjukkan. Sayap pesawat ditumpu oleh roda dan badan pesawat di titik A dan dianggap sebagai batang cantilever. Nah, berarti sayapnya ini dianggap batang cantilever dan dia ditumpu di titik A ini ya. Sayap ini terbuat dari material titanium alloy yang mempunyai modulus elastisitas 120 GPa dan momen inersia penampang pesawatnya adalah 0,052 meter pangkat 4. Pertanyaannya, uraikan beban apa saja yang terjadi pada sayap. Lalu yang B, detailkan beban 1. C, hitung defleksi dan slope akibat W0 atau beban 1. Hitung defleksi dan slope akibat W atau beban 2. Hitung defleksi dan slope akibat PB atau beban 3 dan hitung defleksi dan slope akibat PC atau beban 4. Nah, simbol-simbol ini sudah ada di sini ya. Cuman nanti ada satu simbol yang tidak ada ya, W0. Nanti kita lihat seperti apa simbolnya. Yang pertama kita menguraikan beban ya. Nah, ini dari soal seperti ini ya. Kita uraikan di sini ada yang pertama beban 1 ya. Beban 1 ini adalah terdistribusi linear. Berarti yang ini ya. Ini beban terdistribusi linear dengan W itu adalah 6 kN per meter. Oke. Lalu ditambah beban 2 ya. Beban 2 itu adalah yang beban terdistribusi seragam. Ya, berarti yang ini ya, mulai dari pusat massa mesin sampai ke ujung tumpuan. Nah, ini namanya beban terdistribusi seragam. Lalu ditambah beban 3 yaitu beban terpusat ya. Beban terpusatnya ini adalah PB ya, atau massa dari mesin pesawat itu sendiri ya. Lalu dikurang ya beban 4 ya. Beban 4-nya adalah gaya reaksi tumpuan ya. Dan gaya yang diberikan oleh roda terhadap pesawat atau terhadap sayap pesawat yaitu besarnya 70 kN. Ingat arahnya ya. Di sini diasumsikan bahwa ke bawah itu positif ya. Makanya di sini ditambah lalu yang ke atas ini dikurang. Oke. Nah, setelah kita menguraikan beban yang terjadi pada sayap pesawat, kita identifikasi dulu beban 1 ya. Beban 1 ini kita detailkan ya. Maksudnya didetailkan adalah bebannya ini merupakan beban terdistribusi linear ya yang terjadi dari ujung sayap pesawat sampai ke titik B, katakanlah ini titik B gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel ya, untuk mencari sebuah defleksi kita membutuhkan tabel gitu ya. Nah, dari tabel itu gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau di tabel ini gaya terdistribusinya dari ujung bebas sampai ke ujung tumpuan gitu ya. Nah, sementara di soal ini tidak sampai ke ujung tumpuan. Nah, untuk itu
kita perlu yang namanya rekayasa gitu ya. Artinya kita merekayasa bagaimana beban yang ini seolah-olah terjadi seperti ini gitu. Nah, maka untuk merekayasanya saya sudah membuatkan ilustrasinya seperti ini ya. Jadi dari titik B ke titik A ini kita teruskan saja garisnya ya, kita teruskan saja garisnya sampai ke ujung titik A ini gitu. Nah, artinya kita menambahkan beban lagi gitu ya, beban lagi yaitu beban terdistribusi linear sampai ke ujung titik A. Nah, karena kita menambahkan beban harus ada kompensasi. Kompensasinya adalah yang bawah ini gitu ya, yang di bawah ini. Nah, di mana bentuk yang kita tambahkan itu adalah menggambarkan seperti ini. Kalau saya tulis seperti ini ya. Jadi ini seolah-olah ada dua buah beban ya. Jadi yang ini adalah terdistribusi seragam, kalau yang ini adalah terdistribusi linear. Nah, maka untuk mengkompensasi gaya yang saya sudah tambahkan ini, maka perlu saya buatkan gaya yang arahnya berlawanan ya, yang arahnya berlawanan. Nah, berarti muncullah yang gaya terdistribusi yang warna hijau dan gaya terdistribusi yang warna ungu gitu ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di tabel ya, untuk menghitung defleksi itu kita perlu yang namanya W0 gitu ya. W0 ini adalah bagian dari gaya terdistribusi yang paling besar gitu ya. Bagian dari terdistribusi yang paling besar. Nah, kita perlu W0 ya. W0. Nah, nanti kita perlu menghitung berapa W0-nya ini jika W-nya ini diketahui dan panjang sayap dan panjang dari ujung pesawat ke titik B ini diketahui ya kan. Nah, setelah W0 ini dapat, baru nanti kita mencari di sini saya menyebutkan Y1 ya. Y1. Ini kan bagian dari gaya terdistribusi juga ya, yang paling besar. Nah, lalu yang ini W ya, karena dia W kenapa W? Karena di sini kan 6 kN W gitu ya. Nah, berarti kan ini sepanjang ini adalah W gitu. Nah, cuman sisanya Y1. Nah, Y1-nya kita perlu cari tahu berapa gitu nanti ya. Oke, masih kita dalam tahap didetailkan beban 1 ya. Jadi gambarnya seperti ini ya, dari beban 1 tadi saya rekayasa menjadi seperti ini. Nah, untuk mencari W0 ya, kita perlu sifat kesebangunan segitiga gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah bentuk segitiga ya, bentuk segitiga di mana sisi tengahnya kita tahu jumlah besarnya berapa. Lalu jarak dari ujung sini ke sisi bagian tengah ini diketahui, dan jarak atau panjang pesawat ini juga diketahui. Maka kita bisa mencari W0 ini dengan kesebangunan segitiga ya. Artinya dari 6 kN per meter dibagi jarak dari ujung sini ke 6 itu adalah 2,4 meter, itu akan sama dengan besar W0 ini dibagi dengan panjang pesawat ya, atau 4 meter. Nah, maka bisa kita peroleh W0-nya itu adalah 10 kN per meter. Nah, kalau W0-nya sudah tahu gitu ya, W0-nya sudah tahu berarti kan gaya W0 di sini yang ke bawah itu akan sama dengan gaya yang ke atas ini, W0 juga ya. Nah, berarti kita bisa peroleh Y1-nya. Berarti cara memperoleh Y1-nya adalah W0 dikurang W gitu ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan, berarti Y1-nya adalah 4 kN per meter. Selanjutnya kita hitung defleksi akibat beban W0 ya. Nah, ini tadi kan ada 3 buah gaya terdistribusi ya, yang ke bawah sama yang ke atas 2. Nah, kita hitung dulu satu persatu ya, defleksi akibat beban W0 ini ya. Nah, baru kita sudah bisa menggunakan tabel. Nah, dari
kolom tabel ini kita gunakan yang defleksi yang maksimum ya. Kita bisa menggunakan defleksi maksimum ya. Ya udah, kita tinggal masukkan parameter-parameternya ya. Di sini ada W0 sudah diketahui tadi. Lalu L ini adalah panjang sayap pesawat ya. 30 ini konstanta, dan EI ini adalah modulus flexural rigidity gitu ya. Nah, kita masukkan W0-nya adalah 10 kN per meter ya. Kalau mau gampang, kita ubah satuan gaya ke dalam Newton dan satuan meter atau satuan panjang ke dalam milimeter. Nah, 10 kN per meter ini sama dengan 10 Newton per milimeter. Nah, lalu panjang pesawat adalah 4 meter, kita ubah satuannya ke 4000 mm. Ini adalah modulus elastisitas titanium alloy ya, yaitu 120 GPa. Untuk lebih mudahnya kita pakai kesatuan megapascal ya. Berarti 120 dikali 1000 yaitu 120.000 megapascal. Nah, lalu momen inersia penampang ya itu adalah 0,052 meter pangkat 4. Nah, ini untuk mempermudah kita ubah dalam satuan meter menjadi milimeter ya. Berarti 0,052 ini dikali 10 pangkat 12 ya. Nah, barulah kita masukkan harga yang diketahui ini ke dalam rumus ini gitu ya. Nah, maka ini adalah perhitungannya ya. Di sini ada minus ya. Jangan lupa ada minus. Kita masukkan. Lalu diperolehlah Y atau defleksi maksimum akibat beban W0 ini minus 0,0136 mm. Nah, lalu kita hitung juga defleksi akibat beban W ya. Nah, ke beban W ini yang ada di bawah. Nah, cuman beban W ini kalau kita lihat di soal ya. Jadi ini beban W yang arahnya ke atas, ada juga beban W yang arahnya ke bawah ya. Nah, besarnya sama ya, dan jaraknya juga sama ya. Ini 1,6 meter, ini ke sini A ke B juga 1,6 meter. Nah, berarti ya kalau kita jabarkan lagi ya. Jadi beban 1 itu ini adalah hasil rekayasa ya. Lalu ini beban 2 itu yang dari sini ya. Beban 2 itu dari terdistribusi seragam yang dari soal ya, yang arahnya ke bawah. Nah, berarti dua beban ini bisa kita batalkan gitu ya. Nah, atau kan ini karena jumlahnya sama ya, besarnya sama tapi arahnya berlawanan, berarti ini saling menghilangkan gitu. Nah, berarti defleksi akibat beban W ini adalah 0 gitu ya. Nah, lanjut ke menghitung defleksi akibat beban Y1. Nah, tadi yang hasil rekayasa tadi ada satu beban lagi yaitu Y1 ya, yang ini. Ya, kita peroleh tadi Y1-nya adalah 4 kN per meter, milimeter, sorry. Ini harusnya kilonewton per meter ya, bukan milimeter. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ini gitu ya. Nah, kenapa yang ini? Kalau kita perhatikan di tabel itu gambarnya adalah dari ujung tumpuan ke ujung yang bebas itu gayanya terdistribusi linear gitu ya. Sementara yang kita buatkan di beban Y1 ini ya, itu tidak sampai ujung yang bebas. Nah, berarti kita harus menggunakan defleksi yang ini ya, berdasarkan persamaan elastic curve gitu ya, atau kurva elastis. Nah, ini yang kita gunakan ya. Berarti X-nya itu adalah dari sini ya, 0 sampai ke titik B ya. Nah, di mana titik B-nya adalah 1,6. Berarti X-nya ini nanti kita masukkan 1,6 ya. Nah, ini persamaannya ya. Kita tidak menggunakan persamaan yang maksimum ya, karena ini tidak bisa dipakai karena bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, seperti yang tadi sebelumnya, itu baru kita pakai yang maksimum. Nah, tapi kalau bentuknya ini tidak sama ya dengan yang di tabel dengan yang beban ini gitu, kita pakai yang ini, yang di kanan ini ya. Oke, tinggal kita masukkan ya bebannya 4 kN per meter ya, diubah ke 4 Newton per milimeter. Lalu panjangnya adalah 4000 mm ya, panjang pesawat. Ini sama ya, modulus flexural rigidity-nya sama.
Nah, tinggal kita inputkan perhitungannya ya. Nah, ini perhitungannya jangan sampai salah ya. Nah, ingat ini ada minus ya. Minus ini menunjukkan arahnya ini ke bawah ya. Sementara yang di Y1 ya, di ilustrasi ini arahnya ke atas. Nah, berarti minusnya tidak dicantumkan ya, karena arahnya berlawanan dengan yang digambar tabel. Oke, ini dimasukkan, maka diperolehlah Y atau defleksi akibat Y1 ya, atau akibat beban 1 itu 0,0 sekian gitu ya. Oke. Nah, lalu kita hitung defleksi akibat beban 1. Nah, ini masih bicara beban 1. Beban 1 ini sudah menjadi 2 ya. Kalau tadi kan 3 ya, karena yang beban terdistribusi seragamnya sudah saling menghilangkan. Nah, berarti defleksi akibat beban 1 ya udah kita hitung ya, yaitu Y max beban 1 itu adalah Y max akibat W0 ditambah Y max akibat W ya, karena W tadi nggak ada ya, karena saling menghilangkan. Lalu ditambah Y akibat Y1 gitu ya. Nah, ini. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya ya, diperoleh Y maksimum atau defleksi maksimum akibat beban 1 itu adalah minus 0,012 sekian milimeter. Nah, setelah kita menghitung defleksi, kita hitung juga slope ya. Jangan lupa kita hitung slope ya, sesuai dengan pertanyaan. Slope itu berarti kemiringan ya. Ini beban W0 ya, yang tadi bebannya seperti ini. Lalu kita gunakan tabel yang theta max ya. Ya, ini bisa digunakan ya theta max karena gambar ini sesuai dengan gambar ini ya. Ya. Cuman yang bedakan adalah ini adalah nolnya dari kiri, sementara ini nolnya dari kanan, tidak masalah ya. Oke, lalu kita ini harga W0 ada ya, L pangkat 3 24 EI. Nah, ini kita masukkan ya, W0-nya adalah 10, L-nya adalah 4000 ya, EI-nya ada ya. Lalu kita masukkan ke perhitungan ya. Perhitungannya seperti ini. Ingat ini tanda minusnya ada ya, karena sesuai ya, gambarnya sesuai dengan ini, berarti tanda minusnya ada. Lalu setelah dimasukkan perhitungan, hasil theta max akibat W0-nya adalah sekian radian ya. Ini dalam radian. Kita akan ubah dari radian ke derajat ya. Kurang lebih seperti ini, menjadi minus 0,00 sekian derajat. Lalu kita slope akibat beban W ya. Kita tahu tadi beban W sudah di cancel out ya, atau dihilangkan akibat beban 2 ya, akibat beban 2, maka kita hilangkan, kita tidak perlu hitung akibat beban W. Sekarang kita yang perlu hitung adalah slope akibat beban Y1 ya, ini gambarnya ya. Berarti tabel yang kita pakai adalah yang ini gitu ya. Nah, yang ini bukan yang ini ya. Kalau yang ini karena gambarnya kan tidak sesuai nih. Nah, berarti jangan yang ini pakai theta max ya. Berarti kita pakai yang persamaan elastic curve gitu ya. Nah, ini kan defleksi gitu ya. Ini kan defleksi. Nah, maka karena ini adalah X kuadratnya di luar ya, untuk mendapatkan slope kita harus turunkan persamaan ini ya. Nah, untuk memudahkan penurunan saya membuatkan menyederhanakan lagi persamaan ini gitu ya. Menyederhanakannya dengan cara mengalihkan X kuadratnya ini ke dalam kurung ini semua ya. Jadi yang tinggal adalah yang di luar kurung, yang tinggal adalah 2W per 120 EIL gitu ya. Dimana di luar kurung ini merupakan konstanta gitu ya. Nah, sementara yang di dalam kurung ini merupakan fungsi dari variabel X gitu ya. Nah, ini akan mempermudah kita dalam menurunkan persamaan Y ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwa slope itu adalah dy per dx ya, atau turunan terhadap persamaan yang ini gitu ya, atau persamaan yang ini ya, persamaan yang ini maksud saya. Ya udah, W per 120 EIL-nya tetap ya. Nah, sekarang 10 L kuadrat X kuadrat kalau diturunkan berarti 20 L kuadrat
X pangkat 1 ya. Sorry, ini harusnya pangkat 1 ya. Saya ganti dulu, ini adalah harusnya pangkat 1 ya, bukan X kuadrat. Nah, ini X-nya pangkat 1. Oke. X pangkat 1, oke. Lalu 10 L kuadrat X pangkat 3 ya. 3-nya ke depan berarti 30 L kuadrat X pangkat 2 ya kan. Ditambah 5 LX pangkat 4 diturunkan berarti 4-nya ke depan berarti 4 kali 5 20 LX pangkat 3 dikurang 5X pangkat 4 gitu ya. Nah, kenapa 5X pangkat 4 ya? Ini 5 ke depan ya, pangkatnya dikurang 1. Nah, maka ya udah kita tinggal memasukkan ya, W-nya itu berarti Y1 ya. W-nya itu berarti Y1 yang ini ya. Berarti X-nya ada 1,6 ya. Dari A ke B itu 1,6. Panjang pesawatnya adalah 4000 mm ya. Ini EI-nya ada. Ya sudah, tinggal kita masukkan perhitungannya gitu ya. Kita masukkan perhitungannya. Nah, diperolehlah theta atau slope akibat beban Y1 itu sebesar 1,5 sekian radian. Atau kalau kita konversi ke derajat menjadi 0,0 sekian derajat. Nah, lalu kita coba jumlahkan ya slope akibat beban 1 ya. Nah, ini harusnya tidak ada ya. Ini harusnya sudah tidak ada. Ya, ini kan sudah dihapus atau sudah dihilangkan oleh beban yang ini gitu ya. Sudah dihilangkan sama beban yang ini. Oke. Nah, berarti theta max akibat beban 1 ya, itu adalah theta max dari akibat W0 ditambah theta max akibat W ya, karena W ini kita hilangkan ya, dan theta max akibat Y1 gitu ya. Ya udah, tinggal kita masukkan angka-angkanya, lalu diperoleh theta max akibat beban 1 itu minus 0,0 sekian derajat. Oke, itu baru beban 1 ya. Itu baru beban 1. Selanjutnya kita menghitung beban 2, beban 3, dan beban 4. Nah, beban 2 itu seperti ini ya. Beban 2 itu nah, ini ya. Ini beban 2 tidak perlu dihitung ya, karena sudah kita cancel out dari beban 1 ya. Berarti defleksi di akibat beban 2 itu 0 gitu ya. Akibat beban 2 itu 0. Nah, lalu defleksi akibat beban 3 sekarang ya. Beban 3 itu yang mana? Adalah beban 3, beban terpusat, yaitu beban dari massa engine gitu ya. Nah, massa engine-nya adalah 1,36 ton ya. Saya ubah ke dalam satuan gaya ya, berarti kan dikali 10 ya. Boleh dikali 10 atau 9,81, tapi akan lebih mudah kita kali 10. 1,36 ton berarti jadi 13,6 kilonewton ya. Besarnya di sini ya, posisinya ada di titik B ya. Lalu dari tabelnya seperti ini ya, kita gunakan tabel yang ini untuk menghitung defleksi ya. Lalu persamaan yang digunakan adalah ini ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini, karena bebannya ini tidak sama dengan yang ini ya posisinya. Kalau ini posisinya di ujung, sementara ini posisinya di sepanjang sepanjang pesawat, sayap pesawat gitu ya. Nah, maka kita gunakan persamaan yang paling kanan ini ya, persamaan elastic curve. Nah, kita tinggal masukkan ya, dimana Y itu adalah minus PX kuadrat dibagi 6EI dikali 3L dikurang X, dimana X-nya itu adalah 1,6 ya. Nah, P-nya adalah PB ya, 13,6 kN, atau kita ubah ke menjadi Newton, berarti 13.600 Newton. X-nya adalah 1,6 meter atau 1.600 mm. Panjang pesawatnya adalah 4.000 mm. EI-nya sama ya. Nah, ya udah, tinggal kita masukkan ke perhitungan ya. Perhitungannya seperti ini ya. Ingat, di sini ada tanda minus. Ini juga ada minus ya, karena arahnya ke bawah. Oke, berarti
defleksi B akibat beban 3 itu adalah minus 0,009 sekian milimeter. Nah, setelah kita menghitung defleksi, kita menghitung juga slope atau kemiringan dari akibat beban 3 ini ya. Nah, maka kita pakai sama ya, persamaannya yang ini kita pakai ya kan. Nah, untuk mendapatkan slope berarti kita harus menurunkan. Nah, untuk menurunkannya seperti yang sebelumnya, saya untuk mempermudah penurunan saya memasukkan X kuadrat ini atau memindahkan X kuadrat ini ke dalam kurung ini ya, supaya menjadi yang di luar kurung menjadi konstanta ya. Jadi P per 6 EI ya. X kuadratnya dipindahin ke dalam kurung berarti 3LX kuadrat dikurang X kuadrat kali X, itu adalah X pangkat 3 ya. Diperolehlah ini turunannya ya. Turunannya P6EI-nya adalah konstanta, tidak perlu diturunkan. Nah, yang perlu diturunkan ini adalah 3LX kuadrat, itu berarti 2 kali 3, 6. LX-nya jadi pangkat 1. Lalu 3-nya ke depan ya, 3X, pangkat 3-nya jadi pangkat 2. Ya, tinggal kita masukkan ya yang diketahui ya. Ini yang diketahui. Maka setelah yang diketahui ini dimasukkan ke perhitungan menjadi seperti ini. Nah, lalu diperolehlah theta B akibat beban 3 itu minus 1, sekian radian, atau saya ubah ke derajat berarti minus 0,0 sekian derajat. Lalu kita menghitung defleksi akibat beban 4 ya, dimana beban 4 itu adalah gaya yang diberikan roda terhadap pesawat gitu ya. Nah, ini bentuk ilustrasinya seperti ini ya. Kita gunakan tabel yang ini ya, masih tabel yang ini yang sama. Kita gunakan persamaan yang ini ya. Sekali lagi, kenapa persamaan yang ini? Karena untuk menggunakan persamaan ini berarti kita harus meletakkan gaya beban atau gaya ke ujung sini gitu ya. Nah, tapi karena ini tidak sama dengan gambar ini ya, nah berarti kita gunakan yang ini. Oke, ini yang diketahui ya. P-nya adalah 70 kN, kita ubah menjadi 70.000 Newton. Lalu X-nya adalah 1 meter ya, dari ujung tumpuan ke posisi gaya atau 1000 mm. Panjang sayap pesawatnya adalah 4000 mm. EI-nya ada seperti biasa ya. Lalu kita masukkan ke dalam perhitungan menjadi seperti ini. Dan diperolehlah defleksi di C akibat beban 4 ini sebesar 0,02 sekian milimeter. Lalu kita menghitung slope ya. Slope-nya sama, kita gunakan persamaan yang ini ya. Kita tidak menggunakan persamaan ini ya karena ilustrasinya berbeda ya. Nah, maka untuk mencari slope kita turunkan. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan penurunan, maka X kuadrat ini saya pindahkan ke dalam kurung gitu ya, seperti yang sebelumnya. Nah, ini adalah penurunannya. Oke, lalu saya masukkan harga-harga ini ke persamaan ini gitu. Lalu perhitungannya adalah seperti ini ya. Lalu diperolehlah hasil theta C akibat beban 4 itu adalah 3,9 radian. Kalau dikonversikan derajat itu adalah 0,002 sekian derajat. Oke, itu sudah semuanya ya, sudah beban 1, beban 2, beban 3, dan beban 4. Nah, setelah kita menghitung defleksi dan slope akibat keempat beban tadi, maka kita bisa menghitung defleksi dan slope total gitu ya, atau keseluruhannya. Nah, berarti Y total itu adalah Y maksimum akibat beban 1 ditambah Y akibat beban 2 ya, dimana akibat beban 2 ini tidak ada tadi ya, ditambah Y di titik B akibat beban 3 dan ditambah Y di titik C akibat beban 4. Nah, ini nilainya sudah kita hitung di sebelumnya gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan perhitungannya gitu. Lalu diperoleh Y totalnya adalah minus 0,001 ya. Nah, di sini plus ya, karena YC itu tadi arahnya ke atas ya. Di sini plus. Oke, lalu theta totalnya adalah
theta max akibat beban 1 ditambah theta akibat beban 2. Ini juga cancel ya, di cancel. Ya, sorry ini lupa saya menambahkan ilustrasinya. Oke. Lalu ini masuk ke perhitungan gitu ya. Nah, masuk ke perhitungan diperoleh theta totalnya sebesar 0,001 sekian derajat. Nah, oke, ini ada ya di sini ya. Sudah ada ternyata. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan atau paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.